phase kedua, bahkan sampai teori dari FNAF 2 ini sendiri. Nah, FNAF 2 guys adalah game yang rilis setelah FNAF 1 menuai banyak pujian dan support dari komunitas indie game. Namun jangan salah guys, walaupun FNAF 2 merupakan game kedua, tapi di dalam timeline gamenya, FNAF kedua ini merupakan prequel, atau dengan kata lain, alur cerita FNAF 2 itu terjadi sebelum FNAF 1. Selama 5 hari atau 5 malam, plus 1 overtime di night ke-6, kita akan berperan sebagai penjaga restoran pada shift malam. Sangat mirip dengan yang ada di FNAF 1. Namun kali ini guys, kita bukan berperan sebagai Mike Smith yang menjadi karyawan, melainkan seorang pria bernama Jeremy Fitzgerald. Nah, Fazbear Entertainment melakukan grand reopening dan membuat restoran mereka lebih cantik, lebih gede, dan lebih menarik untuk menjadi hiburan publik. Dan restoran inilah yang nantinya kita atau Jeremy Fitzgerald akan jaga. Pada night pertama hingga night ke-6, kita akan terus ditemani oleh sosok Phone Guy, mirip seperti yang ada di FNAF 1. Namun kali ini bukan pre-recorded message seperti yang di FNAF 1. Nah, Phone Guy berkata, jika karyawan yang sebelumnya baru saja menyelesaikan minggu pertamanya, dan karyawan itu dipindahkan pada day shift. Oleh karena itu, kita yang menggantikan posisi itu di night shift. Karyawan yang sudah dipindahkan itu protes terhadap beberapa hal yang terjadi di restoran baru ini. Seperti banyak sekali animatronik yang mencoba untuk masuk ke dalam office di malam hari. Apalagi kali ini, office tidak lagi dilengkapi dengan pintu penutup. Beda yang ada di FNAF 1 guys, ada 2 pintu kiri dan kanan. Di dalam office FNAF 2 ini hanya ada hall yang luas dan juga 2 ventilasi. Phone Guy berkata, jika seharusnya animatronic tuh nggak dapat masuk ke dalam office, namun mungkin saja ada kesalahan dalam program mereka. Karena biasanya pada siang hari, mereka cenderung mengikuti tempat yang ada orangnya. Jadi si Phone Guy ini berasumsi kalau hal itu terjadi karena para animatronik merasa bahwa ruangan mereka itu sepi atau sunyi dan tidak ada suara. Para animatronik itu kemudian mengira mereka berada di tempat yang salah dan berusaha berkeliling untuk mencari tempat yang ada orangnya. Dan satu-satunya tempat yang ada orangnya pada malam hari hanyalah office kita, dan orang itu adalah Jeremy Fitzgerald. Kita juga diberitahu untuk selalu menghidupkan music box yang bisa kita lakukan secara remote agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Phone Guy lanjut berkata, jika masih ada glitch atau error kecil yang dialami animatronic di mana mereka melihat manusia sebagai endoskeleton dan berusaha memasukkan manusia itu ke dalam kostum. Maka dari itu, Fazbear Entertainment menyediakan topeng Freddy yang kosong atau kopong sewaktu-waktu mereka datang dan melihat kita, maka kita tinggal memakai topeng Freddy ini agar mereka tertipu dan pergi. Pada hari pertama atau malam pertama, animatronic yang ada tidak terlalu agresif. Namun semakin hari, tingkat agresif mereka semakin tinggi. Pada night kedua, kita yaitu Jeremy Fitzgerald kembali menjaga restoran di shift malam kita. Dan Phone Guy kembali menelpon untuk memberitahu kita beberapa hal. Seperti di restoran itu ternyata ada older animatronic yang sudah rusak, atau kita sebut aja dengan sebutan Wither animatronic. Nah, Wither animatronic ini menjadi rusak karena sebagian besar part dari tubuh mereka digunakan untuk membuat animatronic dengan model baru yang lebih ramah anak-anak. Sebab older animatronic atau Wither animatronic ini terkadang terlihat menyeramkan atau mengerikan buat anak-anak. Model baru yang dimaksud oleh Phone Guy adalah Toy animatronic. Dan Toy animatronic inilah yang punya Fast Recognizable System,
terutama criminal database, untuk mengetahui jika ada penjahat yang masuk ke dalam restoran. Wither animatronic disimpan pada backroom, dan Phone Guy berkata kalau Wither animatronic ini harusnya nggak bisa lagi berjalan atau bangkit karena kondisi mereka yang sudah buruk dan sangat rusak. Tapi kalau memang mereka benar-benar berjalan ke office, Phone Guy menyuruh kita untuk menggunakan saja topeng Freddy yang sudah disediakan dan masalah selesai. Kecuali untuk satu Wither animatronic, yaitu Wither Foxy, di mana Wither Foxy tidak dapat ditipu hanya dengan topeng. Dan kita diminta untuk mengusir Wither Foxy dengan cara menyalamatikan senter yang kita miliki atau kita kedep-kedepin. Karena beberapa model animatronic lama sensitif terhadap cahaya. Dan sistem mereka akan terreset atau terulang kembali ketika terkena intensitas cahaya tertentu. Jadi kita tinggal kedip-kedipin nih kalau misalkan Wither Foxy muncul. Phone Guy juga mengingatkan kita untuk jangan lupa menyalakan terus music box-nya. Dia tuh bilang, kalau jujur saja, dia tuh tidak suka dengan animatronic puppet. Karena puppet seperti bisa berpikir sendiri setiap saat dan bisa pergi kemana saja ia mau. Sehingga bersembunyi di balik topeng Freddy pastinya nggak akan mempan untuk the puppet. Itulah mengapa Phone Guy menyuruh kita untuk terus menyalakan music box-nya. Jangan sampai lupa. Jeremy atau kita kemudian memasuki malam ketiga, di mana Phone Guy bercerita tentang Mangle dan juga meminta kita agar tidak percaya rumor jelek yang disebarkan masyarakat tentang Fazbear Entertainment. Dan petugas di siang hari berkata jika semuanya sih aman-aman saja kalau di siang hari dan tidak ada yang aneh dari restoran ini maupun animatroniknya. Jadi Phone Guy berkata agar kita tidak mempercayai rumor-rumor jelek yang disebar oleh masyarakat itu. Malam keempat pun tiba. Nah, Phone Guy tiba-tiba menyampaikan kalau sedang dilakukan investigasi pada restoran yang memungkinkan kita akan tutup untuk beberapa hari, walaupun itu hanyalah spekulasi dari Phone Guy itu sendiri. Dan dia menegaskan kalau semua ini bukanlah salah dari Fazbear Entertainment, melainkan hal yang biasa terjadi. Dia lanjut menambahkan saran agar kita menghindari eye contact dengan para animatronic, karena diduga ada yang masuk dan mengotak-atik sistem dari animatronic, sehingga animatronic ini berperilaku sangat aneh kepada staf yang bekerja di sana. Animatronic berperilaku normal di depan anak-anak, namun sangat agresif dan berperilaku aneh di hadapan orang dewasa hingga menatap mereka dengan sangat tajam. Namun, Phone Guy tetap menyuruh kita untuk bertahan menjadi karyawan di sana. Pada night kelima, kita kembali dikabari oleh Phone Guy jika bangunan restoran telah dikunci agar tidak ada orang yang masuk dan tidak ada orang yang keluar. Dan jika semuanya telah ditangani oleh perusahaan, maka kemungkinan kita atau Jeremy Fitzgerald akan dipindahkan ke day shift, sembari mereka menghubungi original owner dari restoran sebelumnya yang bernama Fazbear's Family Diner. Tentu saja guys, orang yang mereka ingin hubungi di sini adalah Henry Emily yang saat ini keberadaannya tidak diketahui. Apalagi Phone Guy berkata kalau Fazbear's Family Diner sudah lama tutup bertahun-tahun. Jika kita berhasil menyelesaikan night atau malam kelima, maka permainan seharusnya selesai di sini, dan itulah Five Nights at Freddy's kedua. Kita bakal mendapatkan slip gaji dengan nama Jeremy Fitzgerald dan upah sebesar $100.50. Dan di sana ada tulisan tanggal 11 bulan 12 tahun 1987 yang menjadi clue sangat besar terhadap timeline kita. Atau mungkin saja guys itu tanggal 12 bulan 11 tahun 87, karena biasanya di luar negeri yang dituliskan lebih duluan itu adalah bulan, bukannya hari. Namun tak sampai pada malam kelima guys, Jeremy Fitzgerald atau kita kembali masuk pada night ke-6 dan mengambil overtime atau lembur kita.
Di sini Von Guy kaget mengapa kita masih ada di sana padahal restoran sedang ditutup sementara. Karena ternyata ada seseorang yang memakai salah satu kostum kuning pada backroom guys. Dan setelah orang itu memakai kostum kuning itu, tiba-tiba saja semua animatronik yang ada di restoran bertingkah sangat aneh dan agresif. Von Guy menyuruh kita untuk menyelesaikan malam kita dengan aman karena berbahaya kalau kita tiba-tiba keluar di restoran di tengah-tengah shift. Dan Von Guy berkata jika besok kita tuh bakal dipindahkan pada day shift di acara ulang tahun yang merupakan event terakhir Fazbear Entertainment sebelum restoran itu ditutup sementara. Kita diminta untuk menggunakan seragam day shift pada keesokan harinya dan tugas kita adalah memperhatikan animatronik dari jarak dekat agar nggak ada anak-anak yang diserang atau disakiti oleh animatronik yang sedang berlaku aneh ini. Von Guy juga berkata, jika nantinya restoran sudah kembali dibuka, maka dia yang akan menggantikan posisi night shift yang sudah kosong. Night ke-6 pun berakhir dan kita mendapatkan slip gaji berwarna pink serta di belakangnya ada koran atau newspaper. Slip gaji pink dengan nama Jeremy dan upah sebesar $20 10 sen. Dan beritanya berkata, jika baru saja restoran ini dibuka, tiba-tiba restoran ini harus tutup lagi dikarenakan banyaknya malfungsi atau error pada animatronik baru, yaitu toy animatronic. Dan para toy animatronic ini akhirnya dinonaktifkan dan dibongkar. Sementara untuk animatronic original guys, tetap disimpan karena mereka lah yang menjadi harapan terakhir dari Fazbear Entertainment untuk tetap bisa bangkit setelah insiden ini. Di bawah ada perkataan dari CEO Fazbear Entertainment yang berkata jika mereka yakin suatu saat Fazbear akan bisa bangkit dari langkah mundur atau keterpurukan yang mereka alami saat ini. Mereka akan tetap maju, bahkan jika harus membuat restoran dengan budget yang lebih kecil. Dan benar saja guys, terbukti dari perkataan CEO tadi, Fazbear berhasil membangkitkan restoran mereka kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun di tahun 1993 dengan budget yang lebih kecil dan juga restoran yang lebih kecil. Dan itulah restoran yang kita lihat pada FNAF 1. Oke, itu dia guys alur yang ada pada FNAF 2. Sekarang kita masuk pada macam-macam animatroniknya. Nah, pada FNAF 2 ini guys, animatroniknya sangatlah banyak dan beragam. Abang akan mulai dari animatronik original. Animatronik original yang ada di sini biasa kita sebut dengan Wither animatronic karena kondisinya yang rusak. Wither animatronic ini punya tampilan yang sudah sangat rusak karena beberapa bagian dari animatronik ini dicopot dan digunakan untuk pembuatan toy animatronic. Kondisi dari Wither animatronic juga sangatlah kusam guys. Dan yang paling parah di antara mereka adalah Wither Bonnie karena wajahnya itu hancur dan hanya menyisakan plat-plat besi. Tangannya yang copot dan sebagian besar kostumnya yang sobek-sobek. Chica juga begitu guys. Tangannya copot dan lengannya tidak dapat tertekuk. Bahkan di sana ada Wither Golden Freddy yang masih menjadi sosok hantu dalam FNAF kedua ini. Kondisinya juga sobek-sobek. Animatronik selanjutnya guys yang ada di dalam restoran FNAF 2 adalah Toy Animatronic. Nah, Toy Animatronic ini ada 4 guys. Seperti yang abang bilang tadi, Toy Animatronic dibuat dari part animatronic original. Dan mereka dibuat agar kids friendly atau anak-anak bisa senang melihat animatroniknya. Makanya bentuk mereka dibuat mirip seperti mainan plastik. Kemudian wajah mereka yang terkesan lebih ramah dan ceria dengan lingkaran merah di pipi mereka yang membuat mereka kelihatan lebih kids friendly. Animatronik ini ada Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, dan Toy Foxy. Nah, hanya saja guys, ada insiden yang terjadi pada Toy Foxy, di mana anak-anak suka membongkar tubuh dari animatronik Toy Foxy ini setiap harinya.
dan staf Fazbear yang kecapean untuk memasangnya kembali, setiap hari tuh akhirnya membiarkan saja mainan itu atau animatronic itu menjadi mainan bongkar pasang anak-anak. Akhirnya animatronic itu dijuluki oleh staf sebagai The Mangle. Dan itulah alasan mengapa kita melihat kondisi tubuh dari The Mangle itu sangat tidak beraturan dan sangat mengerikan, karena dijadikan mainan bongkar pasang untuk anak-anak yang datang ke sana pada siang hari. Nah, animatronik selanjutnya guys adalah The Puppet. The Puppet adalah animatronik yang paling unik karena tubuh animatronik ini tipis dan kurus, beda dengan animatronik lain yang ada di FNAF 2. Dia tuh memiliki area pada prize counter, di mana tugas The Puppet ini untuk memberi hadiah kepada anak-anak di area game atau area permainan pada restoran tersebut. Nah, ada dua lagi guys animatronik yang kadang muncul di FNAF 2 ini, yaitu Shadow Freddy dan Shadow Bonnie. Tapi biar lebih jelas, nanti abang akan bahas khusus mengenai mereka di video lain, karena mereka ini tergolong sebagai Easter egg yang punya dampak pada cerita dan juga teori. Untuk saat ini, kita anggap saja dua animatronik ini sebagai Easter egg biasa. Oh ya guys, abang lupa bilang, jika kita bisa memainkan Night ke-7, di mana ini adalah custom night, dan jika kita menyelesaikannya, kita akan mendapatkan slip pink bertuliskan kita dipecat dengan nama Fritz Smith karena tampering with animatronic dan juga outdoor. Ini adalah penjelasan yang sangat mirip dengan yang ada di FNAF 1, tapi nanti abang akan bahas. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang paling menarik. Pembahasan mengenai misteri yang ada di FNAF kedua. Jadi kita mulai dari Jeremy Fitzgerald. Siapakah dia guys? Nah, Jeremy ini adalah karyawan biasa guys. Dia bukan Michael Afton dan tidak ada hubungannya dengan Afton family sama sekali. Dia hanyalah seorang karyawan biasa yang melamar di sana dan akhirnya keterima. Sayangnya, nasib dari Jeremy ini tragis guys. Karena setelah dipindahkan ke day shift setelah night ke-6, seperti yang Von Guy bilang, Jeremy ternyata menjadi korban dari insiden Bite of 87 yang lebih kita kenal dengan nama Frontal Lobe Incident, di mana salah satu animatronik menggigit kepala bagian depan Jeremy hingga rusak atau hancur, sehingga ia harus hidup tanpa frontal lobe atau otak bagian depan. Hal ini terjadi mungkin saja karena Jeremy itu mengikuti arahan dari Von Guy di night ke-6 yang menyuruhnya untuk mengawasi para animatronik dari dekat ketika sedang menjaga day shift, terutama acara ulang tahun yang sedang diadakan pada hari itu. Namun kita tahu guys, jika setelah night ke-6, toy animatronik itu menjadi semakin agresif dan bersifat agresif ke orang dewasa, tapi baik ke anak-anak. Celakanya, Jeremy adalah orang dewasa guys. Dan akhirnya apa? Dia diserang oleh salah satu animatronic. Siapakah animatronic yang menyerang Jeremy? Tentu saja, animatronic itu digadang-gadang sebagai The Mangle. Sebab hanya Mangle yang punya gigi sangat tajam selain Foxy, dan dia punya tipe jump scare yang secara khusus mengincar kepala bagian depan. Akibat insiden gigitan 87 ini atau 87 yang dialami Jeremy Fitzgerald, restoran FNAF 2 resmi ditutup permanen dan para toy animatronic dibongkar atau dinonaktifkan karena program mereka yang ditakutkan membahayakan orang-orang dan juga anak-anak. Kenapa The Mangle guys dan bukannya original animatronic? Karena pada day shift kemungkinan besar original animatronic itu tidak diperbolehkan tampil di depan anak-anak karena kondisi mereka yang rusak. Sekarang, jika Jeremy terkena Bite of 87, siapakah orang yang bernama Fritz Smith pada hari ke-7 itu? Nah, di sini menjadi menarik guys. Karena Fritz Smith adalah sosok Michael Afton, anak dari William Afton, yang datang berkunjung ke restoran itu demi mencari ayahnya dan juga mencari tahu kebenaran yang terjadi pada para animatronic ini.
Makanya dia dipecat dengan alasan tampering with animatronic dan juga odor. Kata odor ini nanti abang bakal bahas, tapi pada pembahasan di FNAF Sister Location ya guys. Nah, kita lanjut. Apa alasan para animatronic ini menjadi agresif guys? Ini dijelaskan dalam beberapa minigame yang kita dapatkan ketika terkena jump scare di FNAF 2. Di sana ada beberapa minigame yang memperlihatkan William Afton melakukan pembunuhan kepada banyak anak-anak. Dan para roh anak-anak ini akhirnya merasuki animatronic dengan bantuan The Puppet. Sebab The Puppet sendiri dirasuki oleh roh anak Henry Emily, si teman baik dari William Afton itu sendiri yang bernama Charlotte Emily atau Charlie. Pada minigame ini kita bisa mendengarkan huruf yang jika kita gabungkan menjadi dua kata, yaitu save them atau selamatkan mereka. Kemudian guys, ada minigame yang berjudul Give Gifts and Give Life. Ini memperlihatkan bagaimana Charlotte memberikan hadiah kepada semua korban dari William Afton dan membangkitkan mereka melalui animatronic yang ada. Dan minigame yang bernama Take Cake to the Children memperlihatkan detik-detik di mana William Afton melakukan pembunuhan kepada Charlotte menggunakan mobil ungunya. Wah, sangat menarik nih guys. FNAF 2 itu sangat banyak misterinya. Jadi mengapa animatronic itu bisa menjadi agresif? Karena adanya roh dari anak-anak itu. Bahkan kita bisa lihat jika toy animatronic juga ikut terasuki, di mana kadang toy animatronic memperlihatkan bola mata yang berwarna hitam atau putih seluruhnya. FNAF 2 guys merupakan awal di mana cerita FNAF menjadi semakin melebar, semakin misterius dan semakin menarik untuk kita perbincangkan. So, itu dia guys. Semoga semua informasi ini bisa menghibur kalian atau membuat kalian mengerti tentang FNAF kedua. Selanjutnya, kita bakal bahas tuntas FNAF ketiga di part ketiga FNAF for Beginner tentunya. Jika kalian mau cepat, langsung aja komen di bawah part 3 dan berikan like kalian pada part 1 dan part 2 ini. Oke guys, terima kasih banyak yang udah menonton video abang dan juga nge-support abang sampai di sini. Buat yang baru join dan menemukan channel abang ucapkan selamat datang. Semoga kalian selalu terhibur dengan konten-konten yang abang berikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video abang selanjutnya. Thank you and have fun.